Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah secara bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari nanti menjadi berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran pada hari ini kita masuk ke subbab baru yaitu aturan sinus dan kosinus. Namun, yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu aturan sinus. Oke, saya akan share screen. Nah, aturan sinus. Jadi, dalam pembelajaran hari ini saya harapkan kalian mampu menemukan konsep aturan sinus, lalu dapat menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui dua sudut dan sisi lainnya. Lalu dapat menentukan besar sudut segitiga jika diketahui dua panjang sisi dan besar sudut lainnya, serta dapat menyelesaikan masalah dengan konsep aturan sinus. Adapun manfaat mempelajari aturan sinus yaitu dapat digunakan untuk menentukan suatu unsur-unsur segitiga, di mana unsur-unsur tersebut yaitu sisi ataupun sudut, jika diketahui unsur-unsur yang lainnya. Nah, kita mulai aja. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana bentuk dari segitiga sembarang? Nah, seperti ini ya contohnya. Di sini ada segitiga sembarang A, B, C. Gambar di samping merupakan segitiga ABC dengan besar sudut A, B, dan C. Lalu, perbandingan trigonometri apa saja yang dapat terbentuk dari segitiga tersebut? Oke, sekarang masuk ke aturan sinus. Di sini ada segitiga A, B, C. Dengan keterangan, di sini ada A kecil, yaitu panjang sisi A, di mana panjang sisi A ini merupakan jarak dari B ke C. Lalu, yang berhadapannya ada besar sudut A. Jadi, besar sudut A berhadapan dengan panjang sisi A. Kemudian, besar sudut B berhadapan dengan panjang sisi B. Begitu juga dengan besar sudut C berhadapan dengan panjang sisi C. Seperti itu. Nah, jika di segitiga sembarang ini kita tarik garis dari titik C tegak lurus dengan titik A dan B, dan garis ini kita namakan dengan garis H. Lalu perbandingan trigonometri apa yang terbentuk? Nah, kalau di sini kan kita mau lihat aturan sinus, maka kita lihat dari sinus A. Di sini ada sinus A, sin A sama dengan H per B. Sin A itu kan depan per miring. Jadi H per B. Nah, di mana nanti nilai H-nya sama dengan B dikali sin A. Kemudian ada sin B. Di sini sin B, depannya H, miringnya A. Berarti sin B sama dengan H per A. Di mana nanti nilai H-nya adalah A dikali sin B. Di sini berlaku kali silang. Dari kedua persamaan tersebut, berlaku A sin B sama dengan B sin A. Atau, jika dituliskan bisa saja menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh juga C per sin C. Nah, yang ini yang disebut dengan aturan sinus. Jadi aturan sinus itu asalnya dari persamaan tadi gitu. Nah, umumnya seperti ini, namun di sini enggak terpaku dengan A, B, maupun C. Di sini juga nanti bisa P, Q, ataupun R karena tergantung dari segitiga sembarangnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa aturan sinus itu kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan panjang sebuah sisi segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur, yaitu sisi ataupun sudut, dalam segitiga apabila unsur-unsur lainnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu sisi, sudut, dan sudut. Atau sudut, sisi, dan sudut. Lalu yang terakhir, sisi, sisi, dan sudut. Nah, jadi aturan sinus ini juga merupakan hubungan antara perbandingan panjang sisi dengan besar sudutnya. Kita masuk ke contoh soal.
Nah, yang pertama itu diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P sama dengan 60 derajat, kemudian besar sudut Q-nya 45 derajat, dan panjang QR-nya sama dengan 10 cm. Tentukan panjang QR. Nah, pertama-tama kita harus gambarkan dulu bentuk segitiganya. Di sini ada segitiga PQR dengan panjang QR-nya 10, sudut P-nya 60, dan sudut Q-nya 45. Nah, di sini diketahui. Seperti yang sudah saya sebutkan, diketahuinya tulis langsung saja. Dari soal ini kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita terapkan aturan sinusnya dengan membandingkan panjang sisi QR dengan sudut yang berhadapan, yaitu sudut P. Sama dengan panjang PR yang ditanyanya dengan sudut yang berhadapan, yaitu sudut Q. Lalu kita substitusi QR-nya 10 per sin P-nya, sin 60. Sama dengan PR-nya, karena ditanya, berarti kita tulis saja PR, lalu per sin Q. Sin Q-nya yaitu sin 45. Kemudian kita hitung. Di sini ada 10, tulis ulang. Sin 60 nilainya 1/2 akar 3. Sama dengan PR-nya tetap per sin 45, yaitu 1/2 akar 2. Nah, di sini langsung aja kita kali silang, yaitu PR dikali 1/2 akar 3 sama dengan 10 dikali 1/2 akar 2. Nah, dari sini kita bisa hitung 10 dikali 1/2 akar 2 per 1/2 akar 3. Jadi dia pindah ke bawah ya. Nah, ini kita kalkulasikan, kita hitung. 1/2 dengan 1/2 kan kita bisa langsung saja coret ya, nilainya 1 habis ya. Lalu sisa 10 akar 2 dibagi akar 3, maka hasilnya 10 akar 6. Jadi panjang PR-nya yaitu 10 akar 6. Lalu contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan panjang sisi A dan C. Nah, di sini segitiga sembarang lagi, yaitu segitiga ABC. Dengan sudut A yaitu 60 derajat, besar sudut B-nya 45, dengan panjang sisi B-nya yaitu 4 akar 2, maka kita harus menentukan panjang sisi A dan C-nya. Nah, yang pertama-tama kita tuliskan diketahuinya, yaitu besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang AC atau panjang sisi B-nya yaitu 4 akar 2 cm. Jawab. Nah, karena di sini sudah diketahui panjang sisi B-nya, sudah diketahui besar sudut B, sudah diketahui besar sudut A-nya, lalu kan kita diminta untuk menentukan panjang sisi A. Maka langsung saja terapkan aturan sinus. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Itu ya. Di sini kita substitusikan. A-nya tetap. Sin A-nya berapa? Sin A itu sin 60. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 4 akar 2 per sin B. Sin B-nya 45. Maka terbentuklah perbandingan A per sin 60 sama dengan 4 akar 2 per sin 45. Seperti biasa, kita langsung saja substitusikan nilai dari sin-nya. Di sini kita punya A per sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Sama dengan 4 akar 2-nya tetap, sin 45-nya kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya yaitu 1/2 akar 2. Nah, untuk mengkalkulasikannya, untuk menghitungnya, boleh langsung dikali silang ataupun dihitung yang menurut kalian lebih mudah gitu. Kalau di sini saya menghitung nilai dari 4 akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 8. Kenapa? Akar 2-nya bisa langsung dicoret, karena nilainya 1, lalu 4 dibagi setengah, itu 8. Nah, untuk ruas kirinya tetap A dibagi 1/2 akar 3. Nah, kalau sudah sampai sini, baru saya kalikan silang. Jadinya A sama dengan 8 dikali 1/2 akar 3. Maka hasilnya A sama dengan 4 akar 3 cm. Maka panjang sisi A-nya yaitu 4 akar 3 cm.
Nah, kalau sudah dapat panjang sisi A, kita bisa lanjutkan dengan menghitung panjang sisi C-nya. Nah, di sini belum diketahui besar sudut C-nya, tapi kita punya besar sudut A dengan besar sudut B. Maka gampang saja caranya, yaitu untuk menghitung besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 45 derajat, sama dengan 75 derajat. Kalau kalian tanya kenapa di sini 180, karena ketiga besar sudut segitiga, jika dijumlahkan nilainya, yaitu 180. Seperti itu. Lalu di sini kita langsung aja untuk menghitung panjang sisi C. Nah, di sini kita punya perbandingan. Bisa gunakan yang mana aja, tapi di sini kita pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Gitu. Nah, kita masukkan nilainya. A-nya berapa? A-nya sudah diketahui 4 akar 3. 4 akar 3 per sin 60 derajat sama dengan C yang ditanya per sin 75. Nah, seperti biasa kita masukkan nilai sin 60 dengan sin 75-nya. Sin 60-nya kan 1 per 2 akar 3. Sin 75 berapa? Nah, untuk sin 75 derajat, karena bukan merupakan sudut istimewa, jadi dia tidak ada di tabel trigonometri nilainya. Jadi kalian bisa langsung menghitungnya di kalkulator. Langsung saja tulis sin 75 derajat. Hasilnya nanti 0,96. Ini langsung kita kalkulasikan. Pertama-tama di sini saya hilangkan yang akar 3 dengan akar 3 karena habis. Seperti biasa, 4 dibagi 1 per 2 yaitu 8. Maka 8 sama dengan C per 0,96. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai C-nya sama dengan 0,96 dikali 8, yang menghasilkan C sama dengan 7,68 cm. Maka panjang sisi C-nya yaitu 7,68 cm. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jalan K dan jalan L berpotongan di kota A. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota A dan kota C dengan membangun jalan M dan memotong kedua jalan yang ada. Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk jalan M dengan jalan L adalah 70 derajat, dan sudut yang dibentuk jalan K dan jalan M adalah 30 derajat. Tentukan jarak dari kota A dan kota B. Nah, ini ilustrasinya. Maka, kita bisa langsung tuliskan diketahui besar sudut C 70 derajat, besar sudut B adalah 30 derajat, panjang AC yaitu 5 km. Di sini kita bisa menggunakan aturan sinus dengan menuliskan perbandingan antara sisi AB per sin C sama dengan AC per sin B. Substitusikan AB-nya tetap, sin C-nya 70 derajat, AC-nya 5, lalu sin B-nya yaitu sin 30 derajat. Nah, kita substitusikan lagi nilai sin 70, kita hitung di kalkulator. Dapat 0,94 sama dengan 5 dibagi sin 30, setengah. Nah, di sini 5 dibagi setengah yaitu 10, AB per 0,94 kita tulis ulang. Dari sini kita sudah bisa menentukan nilai AB, yaitu AB sama dengan 10 dikali 0,94 sama dengan 9,4. Nah, maka jarak dari kota A ke kota B itu 9,4 km. Oke, sekian untuk pembahasan aturan sinus. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di portal Dik. Jangan sampai telat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.